Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina ibadi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, itulah kalimat yang pantas kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya atas kenikmatan-kenikmatannya, bil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa bersimpuh, bermujalasah, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi, yaitu kajian setiap hari subuh. Dan alhamdulillah kita awali dengan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah lanjutkan dengan pengajian atau ta'lim pekanan setiap hari subuh. Semoga duduknya kita di sini menjadikan satu wasilah, satu sababiyah Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita tidak kembali ke rumah masing-masing kecuali Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah kabul hajat tujuan kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita senantiasa limpahkan kepada manusia mulia, manusia yang agung, Sayyidil Wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan semoga termasuk kita dalamnya hingga akhir zaman, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan khusus itu para orang tua, para kesepuhan, madrasah, bapak ibu muslimin, pengurus DKM, dan juga para asatidz, para tuan-tuan guru kita semuanya, teristimewa bapak-bapak jamaah Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masih membahas tentang bab menjelaskan banyaknya jalan menuju kebaikan. Kemarin kita sudah bahas bagaimana para sahabat, yaitu sahabat Abi Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Rasulullah menjawab, iman kepada Allah wal jihadu fisabilillah, yakni jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang hadis yang keempat di dalam bab menjelaskan tentang banyaknya menuju jalan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Salis bab ketiga, an-Buqal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wasayyi'uha. Akan kami perlihatkan, yaitu amalan umatku
yang baik maupun yang buruk. Jadi Allah perlihatkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan umatnya, baik yang baik yang hasanah maupun yang sayyi'ah. Allah perlihatkan, Allah berkuasa memperlihatkan amalan umatnya kepada Nabi Muhammad, penghulu Nabi, yaitu amalan umatku kata Rasul, yang baik maupun yang buruk. Wa waktu bi mahasini a'mali hal ada yumatu anit thoriq. Ada amalan yang bagus, yaitu amalannya menyingkirkan halangan atau ranjau di jalan yang bisa menghalangi manusia untuk lewat. Wajatu fi masawi amaliha nakha'ata takunu fil masajidillah tudfa. Dan mendapati amalan ada yang amalan buruk, yakni ada ludah di masjid tidak dikubur atau tidak dibuang. Ini hadis rawahu Bukhari, ini hadis rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi maksud hadis ini, Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan umatku yang baik dan yang buruk. Tadi sudah dibahas kekuasaan Allah, kebesaran Allah untuk menampakkan amalan-amalan manusia di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan ibadah yang amalan yang baik. Itu di antaranya amalan baik itu menyingkirkan ranjau, menyingkirkan halangan yang ada di jalan sehingga manusia susah melewatinya. Contohnya apa? Ada kocok di jalan air, ada batu besar, ada ranting, ada duri, dan lain sebagainya. Sesuai hadis Nabi juga, ada 70 cabang iman. Yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah. Dan yang paling rendah menyingkirkan ranjau atau halangan yang ada di jalan atau fasilitas umum. Itu paling rendah. Tapi sering saya bahas, tapi amal ini berat, bisa menghantarkan kita masuk surga. Membersihkan jalan, ranting, duri, pohon, apapun bentuknya yang bisa menghalangi umat untuk melewati jalan tersebut, maka wajib kita menyingkirkan benda tersebut di tengah jalan. Ini kebaikan. Terus ada juga dari umatku amalannya jelek, yaitu tatkala ada ludah dibiarkan di masjid, ada ingus. Makanya pernah saya bahas, hati-hati meludah di masjid atau membuang ingus di masjid. Dosanya besar, tapi cara menembusnya cukup membersihkannya saja. Di sini bahasanya dikubur, karena zaman dulu tidak ada granit, tidak ada keramik tanah, kubur, ludah teh. Makanya maaf, segala sesuatu yang bisa mengkotori masjid hati-hati, hukumnya dosa. Termasuk buang ludah, walaupun di tisu, buang ingus sama di tisu, ya, simpan di tong sampah, jangan asal geletak saja. Ada ingus sudah dibiarkan, kalau sekarang harus dibersihkan, dipel, betul. Dipel, dibersihkan sampai bersih.
Mau toh itu memang ingus kita, ludah kita, ataupun ludah atau ingus orang lain. Kalau kita melihat bukan tanggung jawab marbot saja, bukan tanggung jawab yang membersihkan masjid saja, akan tetapi tanggung jawab yang melihat kotoran tersebut kita bersihkan, dan pahalanya luar biasa. Ya, sampai-sampai ada seorang tukang bersih masjid marbot, ketika Rasulullah sering lewat, dia sering bersihkan masjid. Tapi ketika itu Rasulullah lewat, nggak ada. Rasulullah nanya sama sahabat, kemana orang yang sering bersihkan masjid? Sahabat nanya, sahabat jawab enteng banget. Karena di mata sahabat mungkin dia bukan siapa-siapa, mati. Kata Rasulullah langsung marah, kalau toh dia meninggal dunia mati, di mana kuburannya? Aku akan menziarahinya. Makanya luar biasa, seorang tukang bersih masjid, makamnya langsung dikunjungi, didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang dalam segi dunia zahir dia bukan siapa-siapa, seorang marbot, nggak dikenal, bukan seorang pejabat, bukan seorang orang yang kaya, bukan seorang artis, tidak populer namanya dibandingkan imam ataupun ustadz di masjid. Lah seorang marbot misalkan, seorang petugas kebersihan, akan tetapi mereka tenar di kalangan para malaikat. Amin ya robbal. Makanya hidup kita jangan minder, jangan kita minder, kita nggak punya dunia, nggak apa-apa, yang penting ibadah. Walaupun di mata manusia kita hina, kita tidak punya dunia yang lebih, kita bukan pejabat, kita bukan artis yang harus populer namanya, tidak kenal kita di masyarakat. Akan tetapi karena ibadah kita, karena keimanan dan ketakwaan kita, niscaya kita populer, terkenal di kalangan para malaikat. Amin ya robbal. Makanya masjid kebersihannya tugas bersama. Memang ada petugas, kita wajib kasih infak, kasih imbalan. Akan tetapi secara keseluruhan tanggung jawab kita semua. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dijelaskan di dalam bab tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan, diantaranya membersihkan masjid. Dan sebaliknya di sini, amalan jelek umatku tatkala ada ingus dibiarkan, ada kotoran dibiarkan, cuek terhadap kebersihan masjid, kebersihan tempat ibadah, maka itu termasuk amalan jelek. Makanya Rasulullah dikasih lihat sama Allah. Dan sering saya katakan, di akhirat semua dibuka nanti. Nah, di akhirat itu, menuju akhirat itu ya, ada hari hisab, hari mizan, hari pertimbangan, dan juga ibarat zahirnya di dunia kita itu disetel VCD kehidupan kita, disetel dari semenjak balik sampai meninggal dunia, ada rekamannya di situ. Mungkin kita sekarang bisa bohong, bisa bersilat lidah, mulut pintar, betul. Lidah nggak ada tulangnya. Tapi ketika di akhirat nggak ada, ada VCD kita, ada rekaman kita, miliaran manusia menyaksikan semua. Masya Allah. Semua tingkah laku, desahan napas kita, ayunan kaki kita, ayunan langkah kita, semua ada di VCD tersebut. Semua ada di kaset tersebut. Gak ada yang bisa mengelak. Makanya di dalam bab-bab yang terdahulu diceritakan, makanya kita harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita manusia sering merasa diawasi oleh Allah, maka mau sifatnya negara, rumah tangga, masyarakat pasti akan aman, damai, sejahtera. Betul. Pejabat mau korupsi, walaupun secara mata zahir nggak ada siapa-siapa, nggak ada manusia yang lihat, akan tetapi Allah Maha melihat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah ya ada di mana saja kita bergerak. Karena Allah pun punya bala tentara yang namanya Raqib dan Atid, petugas pencatat amal. Allah Raqib sebelah kanan. Oh, Fulan bin Fulan. Hari Ahad bukan tidur malah ngaji sholat subuh, dicatat sebelah kanan. Fulan bin Fulan begadang, sholat kagak, ngaji kagak, dicatat amalnya jelek sebelah kiri. Nanti ditimbang di sana di alam akhirat. Kita harus yakin iman kepada hari akhir. Ada disebut darul akhirat, yaitu negeri akhirat. Ini negara, ini dunia, ini alam fana. Dunia ini sementara, halte bukan terminal. Sementara. Suatu saat hancur. Yang namanya kiamat. Sebelum kiamat pun kita ada yang namanya kematian. Yang datangnya baktatan tiba-tiba, tanpa kompromi dulu, tanpa ngobrol dulu. Ya. Tapi negeri akhirat kekal di situ. Tapi ada dua pilihan, ada surga dan neraka. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya ahli surga, amin ya robbal alamin. Pengen ke surga, pengen belakangan, pengen duluan mati duluan. Barang-barang siapa yang ngumpul yang bisa. Yang jelas semuanya mudah-mudahan masuk surga, amin ya robbal. Dan tidak ada kehidupan lagi, tidak ada kiamat lagi, kekal selamanya di akhirat. Tinggal pilih neraka atau surga. Indahnya surga tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita, tidak bisa diceritakan, tidak bisa, saking indahnya, tidak bisa dipandang oleh mata, didengar oleh telinga. Ini hanya gambar melalui Al-Quran dan hadis saja, luar biasa indahnya. Segala fasilitas ada semua di surga. Tapi rasa jelek nggak ada di surga. Dari segi perempuan, istri cantiknya luar biasa yang disebut bidadari. Secantik-cantiknya wanita di dunia. Yang disebut apa? Miss World, Miss Universe apa tuh? Paling cantik, paling pintar manusia di dunia. Itu nggak ada apa-apanya di surga. Setai kuku. Surga itu luar biasa. Yang disebut bidadari. Tinggi, putih, saking bersihnya ketika minum air mengalir kelihatan. Saking putihnya. Nggak ada yang umur nenek-nenek, nggak ada. Semua muda. Dan hebatnya perawan terus. Perawan terus marah. Terus ada dalam satu waqiah nggak pernah kotor, artinya nggak pernah hem. Tadi pakai jamban lagi, hayu gitu. Oh enak, bersih selalu. Itu gambaran surga, hanya sedikit gambaran surga. Minumnya susu, madu, pinggirnya air mengalir, gak bayangkan. Ini bukan dongeng, bukan legenda, bukan kisah, tapi nyata. Bakal kita temuin ketika di alam akhirat. Nah sebaliknya surga ngerinya luar biasa. Bukan dongeng. Sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis. Nanah darah minumnya, dikasihnya nanah darah, sakitnya tiada henti. Bahkan satu hari di dalam neraka sama dengan 1000 tahun dalam dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
coba sentuh pakai paku kaki kita sakitnya, sentuh pakai rokok panasnya, itu sakitnya nggak ada apa-apanya di neraka. Ditebas leher kita, nyambung kembali, ditusuk-tusuk badan kita, digoreng badan kita, sakitnya luar biasa. Sembuh lagi terus menerus. Itu penjara neraka hanya gambaran sedikit saja, bukan dongeng, tapi jelas dan harus kita mengimani sebagai orang beriman. Iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Di hari akhir pasti ada siksa. Ya, makanya tinggal sekarang kita merangkainya, mau kemana gitu. Syariat kita laksanakan, mau diterima mau enggaknya urusan Allah. Yang secara syariat, sholat dilaksanakan. Sholat pakai ilmu fikih, rukun dan syaratnya. Ngaji juga belajar. Udah kan kita gitu. Udah. Tinggal kita pasrah sama Allah. Sholat udah, masih terus dijalankan. Ngaji terus, insya Allah ini semua penambah. Ini semua penambah kebaikan dan penambah keburukan. Jadi dirangkainya sekarang. Dan manusia apakah ada yang suci, apa ada yang nggak punya dosa? Punya semua, punya. Kita bukan orang suci, mau ustaz punya kehilapan, punya salah, semua. Tapi sebagus-bagusnya manusia bertobat, minta ampun sama Allah, berusaha tidak mengulangi, menyesalkan perbuatan, amal dengan amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan wajib. Dirangkainya dari sekarang. Karena apa? Nggak tahu umur kita, nggak tahu. Kalau kita tahu sampai di mana batas umur kita, umur berapa, kita enak mungkin sekarang nyantai. Aing sebulan dari maut, buru-buru ibadah singgung tuh, sujud udang-udang, bisa loh kan? Anda gitu, nggak begitu, nggak ada yang tahu. Makanya dirangkai sekarang. Bagaimana? Sederhana, jalankan sholat 5 waktu, hadir di majlis taklim, karena ini merupakan kendaraan di akhirat. Ilmu datangnya dari majlis, dari rezeki, sedekah, insya Allah penambah dan lain sebagainya. Makanya Allah tampakkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan manusia. Terus hadis yang terakhir, hadis yang keempat, para sahabat bertanya. Kelompok sahabat bertanya, Rasulullah, dhahaba ahlu dhusuri bil ujur. Telah pergi orang-orang kaya, dan mereka mendapatkan pahala yang banyak. Orang kaya itu mendapatkan pahala banyak lebih dari kita, jadinya gitu. Artinya para sahabat iri, bukan iri karena iri dengki, iri karena pengen punya harta. Enak, segitu. Orang kaya, pahalanya lebih besar daripada kita. Beda dengan orang miskin dan melarat. Yusalluna kama yusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fudulil amwalihim, dan mereka bisa bersedekah dengan hartanya, sedangkan kami tidak. Mereka sholat bisa kayak kami, puasa mereka pun bisa kayak kami, tapi mereka pun bisa sedekah. Beda dengan kita orang miskin, nggak bisa sedekah. Bagaimana ya Rasul? Bagaimana ini? Berarti pahala mereka lebih banyak daripada kita. Qala Rasulullah menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bi. Bukankah Allah menjadikan segala perbuatan ibadah itu bersedekah? Inna bi kulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya tiap-tiap tasbih, bacaan subhanallah dari lisan kita adalah sedekah. Sama kan? Walaupun bersedekah bukan dengan harta banyak.
Wa kulli takbirati shadaqah, dan tiap-tiap takbir kalimat Allahu Akbar adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan tiap-tiap tahmid kalimat syukur alhamdulillah itu pun sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqatan, dan tiap-tiap tahlil kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah itu pun sedekah. Walaupun enggak pakai harta itu termasuk sedekah. Hadis kemarin hampir sama dengan ini. Ini sahabat nanya. Wa amrun bil ma'rufi sedekah, dan menyeru kepada yang ma'ruf itu pun sedekah. Menyeru, mengajak kepada yang ma'ruf itu pun sedekah. Tapi syarat amar ma'ruf harus dengan ilmu. Bagaimana contohnya? Kita ngajak sholat orang, kita pun harus paham tentang ilmu sholat. Nyuruh ngaji Quran sama orang yang ngaji Quran, kita harus lebih awal tahu dan bisa baca Al-Quran. Itu syarat amar ma'ruf. Jadi harus pakai ilmu, harus bisa. Wa nahyun an munkarin shadaqatun, dan mencegah kemungkaran termasuk sedekah. Wa fi yudhi ahadikum sedekah. Jadi amar ma'ruf, nahi munkar, mengajak orang kebaikan termasuk sedekah. Kalau bertanya Rasulullah, ayati ahdasa syautah yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law du'aha fi haramin akana alaihi wijrun, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Jadi semua yang kita ucapkan, yang kita keluar dari lisan ini intinya adalah sedekah. Jadi jangan khawatir kalah pahala sama orang kaya. Berbicara tentang kekayaan bukan berarti orang kaya itu orang disayangi oleh Allah, tidak. Justru orang yang disayangi oleh Allah hidupnya penuh dengan cobaan, hidupnya penuh dengan kepedihan, hidupnya penuh dengan musuh Allah dan lain sebagainya. Justru yang ketika diberi nikmat kekayaan harus paham bahwa itu titipan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita bisa menggunakan harta kita. Ya, makanya sholat itu ibadah, bukan tujuan kita rezeki, bukan. Justru dengan sholat wajib, dengan sholat sunnah, duha, tahajud, salah satu rezeki kita bisa melaksanakan ibadah tersebut. Kewajiban manusia ikhtiar. Kayak tidaknya, hasil tidaknya Allah yang nanggung. Al-insan bitakbir, wallah bitakbir. Manusia berencana, Allah yang menakdirkan. Usaha yang penting, ikhtiar. Kenapa? Di umur 120 hari sudah dicatat. Si fulan rezekinya sekian. Mau buat pulang, nyampe malam kerja, emang catat sakit itu rezekinya, seemberan misalnya. Ketika umur 120 hari, berarti di dalam kandungan 4 bulan. Ketika ditiupkan ruh, dicatat. Rezeki kita, mati kita, ajal kita, jodoh kita di situ. Sudah paten, tidak bisa dirubah. Kewajiban bisa ikhtiar. Yang belum dicatat, yang belum dicatat oleh Allah, dijamin oleh Allah adalah ibadah kita. Banyak heran manusia kalau rezeki yang sudah ditetapkan diudak-udak. Kalimat diudak-udak dikejar itu kalimat yang memang usaha tanpa ibadah. Usaha baik. Suara azan dihiraukan, panggilan azan dicuaikan, usaha. Kalau ngasih tanggung sama Allah. Tapi ibadah yang tidak ditanggung oleh Allah, bahkan dipinta nanti pertanggungjawaban, kita cuek, nggak nyari, nggak kerja keras. Padahal ibadah sifatnya tidak ditanggung oleh Allah. Yang ditanggung adalah rezeki. Makanya yang penting kita ikhtiar usaha.
seimbang, waktunya kerja, waktunya sholat. Ngisi takar ku Allah. Nek gedebuk nek kumaha ngisi takar, yang kudu sagelas ari cekina. Kan begitu. Kewajiban manusia ikhtiar. Yang menakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia sudah dijamin, akhirat yang belum. Ibadah kita kejar terus menerus sampai hayat ibadah, sampai nyawa lepas dari jasad kita terus ibadah. Islam indah. Sholat nggak bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring dan lain sebagainya. Islam itu indah. Islam itu luar biasa, mudah. Dibikin mudah kita. Tinggal kita maunya. Ini nggak ada alasan nggak ibadah. Coba ke sholat bisa sambil duduk. Makanya sekarang mumpung sehat, sebelum masa sakit datang, kita gunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Semoga jamaah Masjid Al-Hidayah yang hadir pagi hari ini, khususnya umumnya yang belum hadir, Allah senantiasa jadikan orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya itu yang Al-Fakir sampaikan. Maaf apabila ada kekurangannya, silahkan. Mungkin yang kurang jelas ada sesi tanya jawab. Sekian dari Al-Fakir. Tutup dulu ya, silahkan yang mau tanya jawab silahkan. Dari yang tadi disampaikan mungkin kurang paham ataupun bab-bab yang lainnya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai tapi kadang-kadang iman kita menurut pribadi ada yang palsu juga. Karena kan kalau kita semua akhlak dan kelakuan kita masuk surga atau masuk neraka tergantung daripada lidah kita. Termasuk apa? Termasuk daripada lidah kita. Ya, seperti ibadah yang membaca tasbih, salawat apa, dan begitu, insya Allah itu akan melakukan kita ke dalam surga tergantung pada lidah kita yang kita ucapkan. Yang kadang-kadang lidah kita juga ada yang palsu. Palsunya mengakibatkan begini, Pak, nanti ke rumah, insya Allah saya ke rumah. Nah, tapi pada waktunya hari H-nya kita memasuki kata insya Allah tapi nggak datang, itu rasanya termasuk palsu apa enggak, apa bagaimana ya nama itu kita mengucap insya Allah tapi kita nggak datang ke rumah ke rumah yang tidak tapi kita diundang ke rumah insya Allah tapi kita nggak datang. Padahal kan yang maksudkan semua juga yang ke neraka, yang ke surga ada tergantung lidah kita. Tapi kalau kita insya Allah tapi kita nggak datang, bagaimana itu maksudnya kita palsu apa enggak ucapan kita yang macam begitu? Apa itu untuk memasukkan dalam amal kita, apa itu menyelakakan kita, maka insya Allah tapi kita tidak dia memenuhi yang gitu, yang namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abah. Jadi insya Allah itu memang kalimat yang dianjurkan untuk kita sampaikan ketika kita berjanji. Insya Allah itu kalau Allah menghendaki. Nah, kalau kita nyebut pasti itu adalah nggak boleh. Maksudnya pasti itu milik Allah. Yang pasti itu milik Allah, bukan milik manusia. Makanya nggak boleh pasti itu jadi, pasti itu nggak boleh. Pasti itu milik Allah. Makanya sebaik manusia mengucapkan dengan insya Allah.
Tapi dengan bahasa insya Allah ini coba sudah lain jampe, insya Allah jampe mulut lain. Insya Allah itu berarti sudah mendekati kita akan datang. Kalau tidak ada halangan uzur syar'i, uzur yang berhubungan dengan syariat. Tapi kalau toh memang insya Allah, tapi kita nggak datang, ada di rumah, luang waktu, tidak ada keperluan, maka tadi itu kita celaka dengan lidah kita. Tapi insya Allah pun tidak berarti harus kita datang, tidak. Wajib datang tidak, kecuali ya, misalkan uzur syar'i boleh. Mas ngaji Abah mau datang bah insya Allah jam 9. Tahu-tahu mah misalkan ya, anak ada musibah masuk rumah sakit, ada yang sebuah musibah, atau ada tamu, atau memang kita belum sampai ke rumah misalkan, itu boleh, tidak jadi dosa karena uzur syar'i, ada halangan yang sifatnya tidak bertentangan dengan maksiat. Jadi kalimat insya Allah itu kalimat aman. Nah, terus insya Allah dianjurkan kalau Allah jika ini syarat, jika Allah menghendaki saya datang. Tapi kalau toh memang ada uzur syar'i, pahamlah keperluan. Jadi bikin keperluannya. Di depan orang, insya Allah yang nurut. Insya Allah, nggak boleh dipermainkan begitu. Jadi insya Allah itu 80% akan memenuhi. Tapi karena memang ada uzur syar'i yang sifatnya tiba-tiba, boleh kita nggak datang. Tapi menjadi dosa apabila kita sudah mengucapkan insya Allah, tapi kita nggak datang, padahal kita tidak ada uzur syar'i. Itu banyak. Ada yang lain lagi? Silahkan. Ada yang lain? Sudah cukup jelas? Paham semuanya? Insya Allah. Ya, kita tutup aja, mudah-mudahan pengajian kita syariah ini membawa berkah, membawa manfaat khusus buat kalau fakir pribadi, umumnya untuk jamaah semuanya. Yang salah dari al-fakir pribadi, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wal minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.